Selamat datang kembali di channel TV Baik. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe, kemudian bunyikan loncengnya. Jangan lupa juga klik like. Semoga video yang akan kita putar ini bermanfaat bagi kita semua. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim di kantor. Padahal Anda merasa belum pantas sebab masih ada manajer yang dianggap lebih mampu. Sikap yang harus Anda lakukan adalah, nah di sini ya, kalau kalian sudah dipercaya oleh direktur, oleh pimpinan, oleh kepala sekolah misalnya terhadap suatu tugas ya, kalian dipercaya, alangkah baiknya kalian jangan menolak ya. Jadi opsi yang A itu salah. Kalau yang B mempertimbangkan permintaan tersebut dan meminta saran atau masukan dari manajer Anda lalu segera membuat keputusan. Nah ini bisa dilakukan ya karena di soal ada clue bahwa manajer Anda itu dianggap lebih mampu. Jadi kalian bisa meminta saran dan kritik ya seperti itu. Lalu segera membuat keputusan karena kalian tidak boleh membuat direktur berlama-lama menunggu ya seperti itu. Kalau yang C langsung menerima permintaan tersebut dengan senang hati dan penuh semangat. Nah, meskipun pada akhirnya kalian lebih baik menerima ya tugas tersebut, namun berdasarkan clue di atas bahwa manajer Anda itu lebih berpengalaman, lebih mampu, maka itu jangan disia-siakan ya. Jadi daripada opsi yang C, langsung menerima, lebih baik kita meminta saran dahulu lah ya, walaupun pada akhirnya memang diarahkan kalian harus menerima tugas tersebut. Yang dia menolak dengan halus permintaan direktur dan mengusulkan manajer Anda saja kepada direktur. Nah di sini walaupun ada kata dengan halus yang menolaknya itu kurang tepat masih ya, karena kita melimpahkan kepercayaan dari direktur kepada orang lain ya, jadi kita masih merekomendasikan orang lain. Itu berarti kalian tidak percaya diri dan tidak mau berusaha dahulu lah ya. Kalau yang E menerima tawaran tersebut agar bisa naik jabatan sejajar manajer Anda. Nah, di sini walaupun pada akhirnya kalian memang harus menerima tawaran tersebut, namun tujuannya di sini kurang bijaksana ya. Jadi hanya karena ingin sejajar jabatannya dengan manajer Anda. Jadi di sini kurang bijaksana. Opsi yang lebih tepat itu adalah opsi yang B berdasarkan clue di soal ya. Soal berikutnya, pertimbangan dalam memilih anggota tim adalah, nah di sini kalian diminta bagaimana cara kalian memilih anggota tim ya jika kalian sebagai ketua tim seperti itu. Kalau yang A yang satu visi misi dengan kita, nah ini sebenarnya masuk akal dilakukan ya. Jadi kalau sudah satu visi dan misi, logikanya akan lebih mudah lah ya menyatukan hati dan pikiran seperti itu ya. Pendapatnya juga mudah untuk disatukan seperti itu. Namun di sini kalian seakan-akan main aman ya. Jadi tidak ada challenge seperti itu, tidak ada tantangan kepada kalian sebagai ketua tim. Kalau yang B yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, nah ini bagus ya dilakukan. Karena kalau latar belakang berbeda-beda akan menghasilkan pendapat yang luas ya, yang berbeda-beda pula. Lalu keputusannya juga akan yang terbaik ya. Karena masing-masing orang yang kompeten, yang mempunyai background yang berbeda-beda ya, atau ilmu yang berbeda-beda tingkatannya, maka pendapatnya itu juga akan bervariasi ya. Bagus juga untuk hasilnya nanti. Kalau yang C meminta pendapat atasan mengingat betapa pentingnya pendapat atasan. Nah, memang betul pendapat atasan itu penting. Namun di sini hanya untuk memilih anggota tim ya. Itu kan hal yang sederhana dan ringan saja. Jika hal seperti itu kita masih harus meminta pendapat atasan, maka bisa dikatakan bahwa kita tidak bisa memutuskan hal-hal kecil ya. Padahal di situ kalian sudah ditunjuk sebagai ketua. Kalau yang D yang benar-benar ada kemauan untuk bergabung dan bekerja dengan baik. Nah, ini sebenarnya terdengar bagus ya. Namun di situ tugas kalian sebagai ketua jika ada anggota yang tidak bekerja dengan baik, kurang semangat, kurang termotivasi, tugas kalian adalah memotivasi mereka ya agar mereka bisa bekerja dengan baik.
Yang yang mudah bergaul dengan siapa saja dan mudah beradaptasi. Nah, ini juga benar sebenarnya. Namun, kalian juga tidak ada tantangan ya sebagai ketua tim. Jadi, kalian itu sebagai ketua tim, jika ada anggota yang susah untuk bergaul, beradaptasi, justru kalian harus bisa merangkul ya. Merangkul dan menasehati dia agar bisa berbaur lah ya dengan teman-teman seperti itu. Jadi di sini opsi yang terbaik itu adalah opsi yang B ya. Karena di situ mengingat bahwa hasil keputusan yang akan didapatkan dari berbagai macam background itu akan lebih bagus lah ya hasilnya. Jadi itu adalah opsi yang terbaik. Soal berikutnya, saat ini Anda mengajar di salah satu SMK negeri di kota Anda, dan sekaligus sedang menempuh S2. Saat akan melakukan presentasi kelompok tugas S2 Anda, ada anggota yang seharusnya menjadi pembicara tidak bisa datang dikarenakan anaknya opname. Padahal presentasi harus dilakukan nanti siang. Sebagai ketua tim, kamu sebaiknya. Nah, di sini yang A menelpon orang tersebut sambil memikirkan alternatif apa yang dilakukan selanjutnya. Nah, di situ clue di soal sepertinya kalau kita mengartikan dari soal ya, anggota tersebut sudah mengabari ya. Jadi kita tidak perlu menelpon lagi ya. Walaupun di situ memikirkan alternatif apa yang dilakukan selanjutnya itu tampak benar ya. Jadi kalau menelpon itu kurang tepat ya. Jadi akan memakan banyak waktu seperti itu. Jadi kita tidak perlu menelpon lagi. Kalau yang B menyemangati anggota tim lain agar tetap tenang. Nah, ini tampak benar ya dilakukan. Namun kita baca opsi yang lain. Jika kemungkinan ada opsi yang lebih penting kita lakukan sebagai ketua tim, maka itu yang harus dipilih ya. Kalau yang C menegur anggota tersebut karena terlambat memberi info, ini kurang tepat ya. Karena di situ clue-nya anaknya itu sedang opname, berarti dia itu mendapat musibah ya. Jadi kita tidak boleh menegur seperti itu. Kalau yang dilapor ke dosen dan minta arahan apa yang seharusnya dilakukan, nah ini salah ya. Ini tidak perlu dilakukan karena itu memang tanggung jawab kita ya. Jadi kita harus mencari jalan keluar agar kalian tetap bisa presentasi seperti itu. Yang E dimusyawarahkan dengan anggota kelompok untuk menentukan siapa yang akan melakukan presentasi. Nah, ini baik ya untuk dilakukan ya. Saat itu seperti itu, daripada menyemangati anggota tim lain agar tetap tenang, lebih baik kita itu mencari pengganti lah ya untuk dijadikan pembicara nanti siang untuk presentasi, agar presentasi itu juga berjalan dengan baik dan sukses seperti itu. Soal berikutnya, jika Anda mempunyai jadwal setelah pulang kerja untuk merayakan ulang tahun orang tua, tetapi atasan Anda mengajak untuk dinas keluar kota, apa yang Anda pilih? Nah, di sini kalau kalian dihadapkan dengan dua hal ya, jadi kalian harus memilih dan memilah mana hal yang lebih penting untuk dilakukan atau yang harus kalian prioritaskan. Nah, di sini meskipun orang tua itu sebenarnya lebih penting ya daripada pekerjaan, namun kita lihat apa di situ. Orang tua di situ akan merayakan ulang tahun ya. Dan di situ kalian sebagai bawahan dari atasan yang mengajak kalian untuk dinas keluar kota, maka itu juga penting ya dinas keluar kota seperti itu. Nah, kalau pilihannya seperti ini, kalian harus memilih melakukan hal yang terbaik dalam pekerjaan kalian ya. Jadi harus ikut dinas keluar kota seperti itu. Kalau yang A ikut atasan dinas keluar kota. Nah, ini baik ya dilakukan meskipun opsinya itu tampak sederhana, jadi ini sudah mewakili ya, seperti itu. Kalau yang B ikut atasan dinas keluar kota dengan syarat diperbolehkan pulang lebih cepat. Nah, sebaiknya kalau kalian diberi tugas seperti itu ya, kalian tidak boleh tanpa syarat lah ya, harus melakukannya dengan tulus dan ikhlas. Jadi kata syarat di sini kurang bagus maknanya. Kalau yang C ikut dinas tapi izin ke atasan untuk pulang lebih cepat karena sudah janji dengan orang tua. Nah, ini sebenarnya menurut saya konteksnya sama ya, hanya pemilihan katanya saja ya yang lebih halus. Jadi kalau yang B itu syarat, yang C itu adalah izin ya. Tetap saja itu kurang baik dilakukan ya. Kalau yang D menolak secara halus dan izin jika tidak bisa karena sudah ada janji lebih penting. Nah, kita kan sudah diskusikan ya di awal bahwa yang lebih penting itu adalah dinas keluar kota ya. Karena kepentingan orang tua di situ hanya ulang tahun ya, jadi bukan karena sakit dan lain sebagainya.
Kalau yang E mohon ke atasan untuk minta waktu mempertimbangkan jadwal keduanya agar bisa ikut. Nah ini sama ya sebenarnya kita masih terlalu lama untuk memutuskan ya. Jadi masih memperjuangkan keduanya. Jadi kalau kita dihadapkan kepada dua pilihan seperti itu, kita cari mana yang lebih penting dahulu atau yang diprioritaskan dahulu ya untuk dilakukan. Jadi di sini opsi yang paling tepat adalah yang A. Apa yang akan Anda lakukan dalam sebuah diskusi dengan kelompok kecil teman-teman Anda sekantor? Nah, yang A, saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. Nah, ini bagus dilakukan ya. Ini artinya bahwa kalian dapat mengkoordinir teman kalian dan memotivasi teman kalian untuk bisa aktif berpendapat ya, mengemukakan gagasan mereka. Yang B, jika perlu berbicara maka saya ungkapkan, jika tidak maka saya cukup menjadi pendengar yang baik. Nah, ini lebih baik opsi yang A ya, karena kalian aktif mengemukakan pendapat di situ, aktif terlibat dalam diskusi. Kalau yang C, saya menjadi pengamat sejenak, kemudian aktif mengemukakan pendapat. Nah, ini sebenarnya bagus ya untuk dilakukan. Namun daripada opsi A, itu hanya aktif sendiri saja ya, yang opsi C. Tidak dapat mengkoordinir teman atau memotivasi teman, mendorong teman untuk aktif terlibat juga. Jadi hanya diri kita sendiri ya, dari diri kita sendiri. Kalau yang D, saya lebih memilih berbicara seperlunya, ini kurang benar ya untuk dilakukan. Nah, kalau yang E ini sama ya, aktif berpendapat, namun di situ di kalimat terakhir adalah kalian itu memaksa ya. Terdengar memaksa teman-teman untuk mengikuti pendapat kalian ya, yang kalian rasa benar. Karena terkadang pendapat yang kita rasa benar, menurut orang lain itu kurang benar ya. Jadi biarlah mereka itu memutuskan keputusan mereka sendiri ya. Biarlah mereka itu mengajukan pendapat sendiri seperti itu. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak atau pendapat kita terhadap orang lainnya. Soal selanjutnya, saya ditugaskan sebagai pembina OSIS oleh kepala sekolah, padahal saya masih merasa kurang memiliki jiwa kepemimpinan dikarenakan baru 1 tahun bekerja sebagai guru setelah lulus kuliah. Sedangkan pada tahun-tahun terakhir, pembina OSIS sebelum-sebelumnya selalu berprestasi dalam membimbing anak-anak OSIS. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Nah, yang A mengatakan hal sejujurnya atas apa yang saya rasakan kepada kepala sekolah. Nah, meskipun jujur di sini bagus ya, namun kalau yang A sepertinya mengarahkan bahwa kalian itu tidak akan menerima tugas tersebut ya, jadi itu kurang tepat untuk dilakukan. Kalau yang B mendiskusikan dengan kepala sekolah, nah ini baik ya untuk dilakukan, karena apa-apa kalau didiskusikan itu akan menghasilkan keputusan yang terbaik seperti itu. Namun di situ ada menyarankan agar memilih guru yang sudah kompeten dan memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Nah itu kurang tepat dilakukan ya, karena kepala sekolah sudah percaya kepada kita, berarti beliau pikir bahwa kita itu memiliki jiwa kepemimpinan tersebut, hanya saja kita tidak merasa seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh mengabaikan kepercayaan kepala sekolah ya, seperti itu. Jadi kita harus bisa membuktikan bahwa memang apa yang dipercayakan kepala sekolah tersebut itu memang hal yang benar ya. Kalau yang C menerima tugas baru tersebut dan berkonsultasi kepada pembina sebelumnya agar mempertahankan prestasi yang sebelum-sebelumnya sudah dicapai. Nah ini bagus untuk dilakukan ya, karena di situ ada clue bahwa pembina OSIS sebelumnya itu berprestasi dalam membimbing OSIS. Nah itu jangan disia-siakan ya, jika ada pembina yang sudah berprestasi, maka kita sebagai calon pembina baru, kita harus memanfaatkannya ya. Jadi meminta kritik, masukan, dan saran demi pengembangan diri kita ya. Dan juga agar mempertahankan prestasi, kalau bisa prestasinya lebih lah ya daripada sebelumnya. Yang D menerima tugas tersebut dengan senang hati serta bekerja keras dan semangat untuk berprestasi. Nah, di sini sangat sempurna sekali ya, sepertinya pemilihan katanya. Jadi dengan senang hati, bekerja keras dan semangat berprestasi. Namun karena ada clue bahwa pembina di situ berprestasi ya sebelumnya, jadi itu jangan diabaikan ya. Kalau yang E mencoba menjalani hari-hari sebagai pembina OSIS, jika dalam perjalanan tidak ada perkembangan, maka saya akan bersedia mundur dan digantikan. Nah, ini kurang tepat dilakukan karena
walaupun tidak ada perkembangan, justru kita harus memikirkan cara bagaimana untuk meningkatkan kinerja kita ya. Jadi jangan mundur atau minta digantikan oleh orang lain. Jadi di sini yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal berikutnya, saat Anda sedang terburu-buru menuju kantor karena bangun kesiangan, di perjalanan Anda melihat banyak sekali kerumunan, dan ternyata mereka sedang menyaksikan kecelakaan beruntun. Belum ada petugas yang datang dan sepertinya masih ada korban selamat di dalam mobil. Apa yang akan kalian lakukan saat itu? Nah, di situ kata kuncinya adalah kalian terburu-buru ya. Lalu kalian itu juga bangun kesiangan, jadi kemungkinan kalian kalau ke distract dengan hal-hal tersebut, kalian bisa telat ke kantor ya. Jadi tugas utama yang kalian harus lakukan adalah pergi ke kantor tepat waktu dan tidak terlambat. Itu kemungkinan yang dinilai adalah aspek profesionalisme ya. Jadi kalian jangan memilih opsi yang menunjukkan bahwa kalian masih akan berlama-lama ya di tempat tersebut, seperti yang A, kalian akan turun dari sepeda motor dan menolong korban kecelakaan tersebut. Itu jangan dilakukan ya, karena di situ kan sudah banyak kerumunan orang ya, berarti sudah akan banyak yang membantu kecelakaan tersebut ya. Juga menelpon pihak kepolisian, juga pasti kerumunan tersebut sudah ada ya yang menelpon pihak kepolisian. Jadi kalau yang C itu saya melihat sebentar. Nah di sini kalian masih ke distract ya, masih terganggu lah ya dengan hal-hal itu. Jadi kalian itu masih bisa berlama-lama ya. Jadi kemungkinan kalian akan telat ke kantor. Nah itu opsi yang D bisa dilakukan ya. Jadi kalian itu lanjut saja perjalanan ke kantor agar tidak terlambat. Kalau yang E, saya menelpon atasan mengatakan jika kemungkinan akan terlambat karena sedang ada kecelakaan beruntun. Nah kita lihat lagi di soal bahwa tidak ada clue bahwa kecelakaan tersebut membuat lalu lintas padat ya. Jadi tidak ada lalu lintas padat di situ. Jadi yang E itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Soal berikutnya, pagi ini Anda bangun lebih awal dari biasanya dan berangkat ke kantor 1 jam lebih awal dari biasanya. Mengingat bahwa pagi ini Anda rapat penting dengan klien. Karena berangkat awal, maka Anda berkendara dengan santai ke kantor. Bahkan jika Anda melewati jalan pintas, maka Anda akan sampai di kantor lebih cepat lagi. Namun di perjalanan, Anda melihat nenek tua memakai tongkat sedang ingin menyeberang. Lalu lintas cukup ramai, namun tidak dengan pejalan kaki. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Nah, di sini clue-nya adalah kalian tuh sudah bangun lebih awal, berangkat ke kantor itu 1 jam lebih awal, dan juga jika melewati jalan pintas, kalian itu akan sampai di kantor lebih cepat lagi ya. Jadi kalian di sini mempunyai banyak waktu lah ya. Jadi kalau kalian menyaksikan hal seperti itu, alangkah baiknya kalian itu menolong ya nenek itu, menyeberangkan seperti itu. Lalu langsung melanjutkan perjalanan agar tidak terlambat rapat dengan klien ya. Jadi di situ opsi A bagus ya. Namun kita harus membaca opsi yang lainnya. Yang B, menyeberangkan nenek tersebut lalu menanyakan tujuan dan mengantarkannya ke tempat tujuan. Nah ini salah ya. Karena meskipun kalian masih mempunyai banyak waktu, mengingat bahwa kalian akan rapat klien ya, dengan klien itu kan sangat penting. Jadi kalian tidak boleh terlambat ya untuk rapat tersebut. Jadi ini akan memakan banyak waktu ya kalau masih mengantarkan ke tempat tujuan. Yang C, melanjutkan perjalanan ke kantor karena akan ada rapat dengan klien. Nah ini kurang bagus untuk dilakukan. Inilah perbedaannya soal ini dengan soal sebelumnya ya. Jadi kalau sebelumnya itu kemungkinan yang dinilai adalah aspek profesionalisme. Kalau ini adalah orientasi terhadap orang lain ya, karena memang kalian masih mempunyai kesempatan, karena waktunya masih lama. Jadi alangkah lebih baiknya menolong ya daripada mengabaikannya. Yang dia menyuruh orang lain membantu nenek tersebut. Nah di sini kurang baik dilakukan karena di situ ada clue bahwa lalu lintas cukup ramai namun tidak dengan pejalan kaki ya. Jadi kemungkinannya itu sepi. Jadi kemungkinannya kalian itu adalah satu-satunya yang bisa menolong ya, seperti itu. Kalau yang E, berhenti di pinggir jalan melihat nenek tersebut menyeberang, lalu jika keadaan sudah aman baru melanjutkan perjalanan. Nah ini kan kalian hanya menyaksikan ya, tidak terjun langsung untuk menolong nenek tersebut. Jadi yang paling baik itu adalah yang A ya. Jadi setelah menolong untuk menyeberangkan, tidak berlama-lama lalu kalian harus melanjutkan perjalanan.
Soal berikutnya, di sekolah tempat saya bekerja terdapat guru baru seorang GTT yang sangat bagus kemampuan IT-nya. Ia juga baru lulus dari universitas ternama. Saya adalah PNS yang usianya cukup jauh dibanding GTT tersebut. Saya juga tidak begitu mahir mengenai IT. Kepala sekolah selalu memuji GTT baru tersebut karena mempunyai kemampuan IT yang luar biasa yang ia pakai dalam mengadakan pembelajaran di kelas dan sudah terbukti dengan peningkatan hasil belajar siswa-siswinya. Sebagai guru senior, sebaiknya saya. Nah, di sini kita langsung terjun ke opsinya saja. Yang A ikut mempelajari IT juga mengikuti les di luar sekolah demi pengembangan diri saya. Nah, ini bagus ya. Berarti kalian itu termotivasi ya terhadap prestasi GTT tersebut, dan di situ tujuan kalian juga mulia ya, demi pengembangan diri saya seperti itu. Namun kita harus baca opsi yang lainnya ya sampai tuntas kalau di soal manajerial ini. Yang B mengikuti les IT di luar sekolah agar tidak kalah dari GTT tersebut. Nah, di sini tujuannya lebih mulia di opsi yang A ya. Di sini kan tujuannya agar tidak kalah. Nah, itu kurang bijaksana ya. Kalau yang C ikut memuji GTT tersebut karena telah berprestasi. Itu bisa dilakukan, berarti kalian itu memberikan penghargaan lah ya terhadap prestasi GTT tersebut. Namun selain memuji, alangkah lebih baiknya apa sih dampak positif yang kalian dapat ya dari hal tersebut. Kalian tuh sebenarnya harus termotivasi juga. Jadi daripada opsi yang C, masih lebih baik opsi yang A. Yang D mempelajari IT dari GTT tersebut untuk dapat diimplementasikan di kelas saya juga. Nah, itu bagus untuk dilakukan ya, daripada opsi yang A. Karena kalau yang A itu masih mengikuti les di luar, kalau yang D itu mempelajari dari GTT tersebut. Berarti kan kalian itu menerima dengan baik ya GTT tersebut, dan juga memanfaatkan sumber daya manusia ya yang tersedia di sekolah Anda. Jadi tidak perlu kalian memilih les di luar. Daripada memilih les di luar, lebih baik kalian meminta tolong kepada GTT tersebut. Nanti juga hubungan kalian lebih baik ya dengan GTT tersebut, seperti itu. Kalau yang E tidak masalah karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, ini benar ya, memang seperti itu. Jadi kita seharusnya tidak masalah dengan kelebihan-kelebihan orang. Nah, tidak hanya sampai di situ saja, seharusnya kita itu dapat termotivasi ya. Jadi kita harus mempelajari IT juga. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah yang D. Di situ harus diimplementasikan di kelas kalian juga agar kalian bisa mengikuti jejak prestasi GTT tersebut ya. Jadi kalian tidak masalah meskipun kalian mengikuti junior kalian ya, demi kebaikan siswa-siswi kalian. Nah, sampai di sini semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga tinggalkan komentar positif ya, karena komentar positif akan kembali ke diri Anda. Terima kasih, semoga lulus P3K. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.